Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Mahasiswa dan mahasiswi di kelas manajemen G yang membanggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du, seperti biasa puji dan syukur kita sama-sama panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara yang segar di siang hari ini, dan kita juga bisa dipertemukan dan berkumpul kembali dengan proses belajar mengajar pada mata kuliah manajemen perbankan ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan keberkahan mahasiswa dan mahasiswi manajemen G yang membanggakan. Tak lupa sholawat serta salam juga semoga tetap dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak akan ada nabi setelah beliau, nabi akhir zaman. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Kemudian mahasiswa dan mahasiswi semuanya di hari yang berbahagia ini masih dalam suasana hari raya Idul Fitri. Izinkan kita juga menyampaikan dan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, dan mohon maaf khusus dari Bapak kalau dan memang sudah barang tentu ya, sebagai manusia biasa banyak sekali hal-hal yang menjadi khilaf, kemudian kesalahan dan sebuah dosa yang kita lakukan entah disadari maupun tidak disadari, sengaja maupun tidak, dan ini akan menjadikan sebuah tidak nyaman dan bahkan kekecewaan ya di diri Anda. Untuk itu di hari baik ini masih dalam suasana Idul Fitri, taqabbalallahu minkum syamana wa syamakum, taqabbalallahu ya karim. Mudah-mudahan kita semua kembali ke fitrahnya. Dan kemudian mahasiswi dan mahasiswa semester 4 manajemen GIP pada mata kuliah manajemen perbankan ini, hari ini kita akan membahas pembahasan pada tema manajemen pelayanan bank ya, di mana sebuah pelayanan bank untuk sebenarnya inti tujuan dari pelayanan bank ini adalah merupakan sebuah proses untuk mencapai kepuasan pelanggan dengan harapan atau kepuasan nasabah, dengan harapan nasabah tidak berpaling kepada bank selain bank kita, intinya terhadap kompetitor bank-bank sebelah gitu ya. Dan pada akhirnya jika nasabah kita sudah percaya dan puas, maka loyalitas akan terjadi. Kemudian juga proses profitabilitas atau tingkat menghasilkan laba bank kita akan semakin tinggi ya, karena banyak sekali nasabah, pelanggan, konsumen yang mempercayakan baik itu simpanan maupun kredit kepada bank kita ya. Yang pada akhirnya jika pendapatan kita meningkat, bahkan progresnya luar biasa, maka diharapkan kesejahteraan dari perusahaan termasuk para karyawan juga akan semakin meningkat ya, karena memiliki pendapatan yang luar biasa besar. Nah, tetapi dalam proses mencapai kepuasan nasabah ini tidak mudah ya, dan tidak gampang, mengingat ada beberapa hal, salah satunya juga kebutuhan dan keinginan nasabah yang berbeda dan bervariasi, kemudian juga ada perbedaan karakter ya, latar belakang pendidikan di antara nasabah yang kita miliki ini, seperti misalkan ada yang tipenya rewel, kemudian karakteristiknya tidak ingin ngantri terlalu lama dan panjang, ingin simpel, apalagi dengan pekerjaan yang
nasabah kita ini punya mobilitas yang tinggi, bisnisnya yang luar biasa sibuk, kemudian juga ada tipe karakter yang memang ingin fasilitas layanan seperti cukup ada di rumah, uang sudah ada, sudah bisa ditransfer dan lain sebagainya. Nah, keinginan dan kebutuhan inilah yang harus sikapi dengan baik, bahkan direalisasikan terlepas dari ada keterbatasan yang ada di kita. Intinya bagaimana caranya pelanggan ini bisa puas dengan harapan-harapan yang berbeda tadi, yang dikolaborasi dan dikombin dengan kemampuan ataupun sarana dan prasarana yang kita miliki, seperti itu barangkali ya. Termasuk juga layanan yang memang secara tangible itu lebih kasat mata seperti ruangan, gedung gitu ya, yang tertata rapi, kemudian sikap para pegawai yang ramah, santun, kemudian cara berpakaian, kemudian juga hal-hal lain seperti responsiveness ya, apabila nasabah membutuhkan sesuatu responnya cepat, empatinya keluar, kemudian juga hal-hal yang lainnya juga ini akan mengakibatkan kepuasan dari para nasabah ya, sebagai bagian dari layanan yang disampaikan kepada nasabah. Pada akhirnya jika sudah nyaman akan terjalin sebuah loyalitas yang tinggi terhadap bank kita, kemudian juga nanti profitabilitas bank kita akan meningkat karena banyak nasabah yang percaya dan senang ada bagian dari bank kita. Pada akhirnya keuntungan kita akan semakin tinggi dan kesejahteraan para karyawan juga akan semakin meningkat. Di samping kesejahteraan juga mungkin kepercayaan diri, kemudian juga disegani, kemudian dihormati oleh nasabah juga ini menjadi bagian yang sifatnya goodwill ya, yang intangible, tidak berwujud, tapi merupakan sebuah kompensasi dan kepuasan tersendiri bagi para pegawai yang ada di bank ini. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimana manajemen pelayanan bank yang menyeluruh komprehensif dilakukan dengan baik untuk kepuasan pelanggan. Yang ini hari ini rekan Fauziah Raisa, kemudian Salsabila Rizky dan Sani Muhammad serta Yulia Fitri sudah siap untuk menyampaikan materi yang sudah dibahas bersama kelompok 5 ini ya, dengan tema manajemen pelayanan bank. Jadi saya kira kepada rekan Fauzia, Raisa, Salsabila Rizky, Sani Muhammad, dan Yulia Fitria, dapat persilakan untuk mempresentasikan ya, hasil kerja kelompok dari mulai pencarian materi, ya, kemudian pembuatan makalah, bahkan sudah dikirim dan sudah saya periksa ya, makalah yang sudah dikerjakan oleh kelompok ini. Kemudian juga hari ini berkesempatan untuk mempresentasikan slide PPT yang sudah dibuatkan oleh kelompok 5 ini ya. Jadi langsung saja saya persilahkan kepada rekan Sani Muhammad, Salsabila Rizky, dan Fauziah Raisa serta Yulia Fitria untuk langsung mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hikmayadi SEMM telah memberikan kesempatan bagi kelompok 5 untuk menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan tentang manajemen pelayanan bank, di mana di kelompok 5 terdapat 4 anggota, yaitu yang pertama Fauzia Raisa, yang kedua Salsabila Rizky, dan yang ketiga Sani Muhammad, dan yang keempat adalah Yulia Fitri. Mari kita mulai presentasi. Di sini dalam definisi perbankan menurut KASMIR 2008 berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya
dari dari penjelasan perbankan ada menurut Adiman. Bentar ya, ini ada sedikit trouble dengan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 5 ini. Coba kita ulangi kembali ya. Silakan dilanjut kembali. Dalam istiawan 2013.6 Bank adalah badan yang mempunyai tugas utama melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pendiri lembaga keuangan perbankan di Indonesia diperkenalkan oleh pemerintahan asalkan sebelumnya mendapat izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pemimpin Bank Indonesia. Bank umum dan BPR dapat diperoleh atau dapat memperoleh izin usaha selama memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai susunan organisasi dan kepengurusan, dan yang kedua memiliki permodalan sesuai dengan ketentuan, ketiga adanya kepemilikan yang jelas, keempat pengurusan mempunyai keahlian di bidang perbankan untuk menghindari berbagai risiko yang mungkin timbul akibat lemahnya pengetahuan di bidang tersebut. Yang kelima, mempunyai kelayakan rencana kerja baik dalam kebijakan maupun operasional. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari, bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank atau pemegang saham, pemerintah, Bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank. Selanjutnya, pelayanan teller di perbankan. Teller adalah petugas bank yang bertanggung jawab untuk menerima simpanan, cetak cek, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lain kepada masyarakat. Tanda tangan pengesahan pasif diperlukan sebagai tanda sah suatu dokumen transaksi pada lembaga jasa keuangan. Pada umumnya, pasif bekerja di belakang gerai atau counter. Pelayanan atau servis perbankan adalah jenis perusahaan dengan kegiatan utama berupa pembelian semua jasa yang dibutuhkan nasabahnya, baik nasabah penyimpanan dana maupun nasabah peminjam dana. Pelayanan ini pada dasarnya adalah memberikan semua kegiatan keuangan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh nasabah, sehingga nasabah memperoleh kemudahan dalam melakukan kegiatan transaksi keuangannya. Pelayanan perbankan di dalam sebuah buku bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang banyak. Dalam kehidupan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian, bank juga dikenal sebagai tempat meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pajak dan sebagainya. Bank juga dikenal dengan pelayanannya yang sangat memuaskan, karena di sana nasabah diumpamakan seorang raja. Semua kebutuhan yang menyangkut tentang perbankan akan selalu dilayani dengan penuh keikhlasan
dan para pegawai di sana juga terkenal dengan kedisiplinan, kerapihan, dan keramahan. Itulah alasan mengapa masyarakat menyimpan dananya di bank, karena di sana mereka percaya kalau dana mereka akan aman. Ini adalah menurut Hadiman dalam Isti Setiawan 2013, bank adalah badan yang mempunyai tugas utama melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Teller adalah petugas bank yang bertanggung jawab untuk menerima simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lain kepada masyarakat. Tanda tangan pengesahan kasir diperlukan sebagai tanda sah satu dokumen transaksi pada lembaga keuangan. Pada umumnya kasir bekerja di belakang general atau counter. Teller merupakan salah satu di antara 3 organ penting bagian bank, yaitu security, customer service, dan teller. Mempunyai peran penting karena mereka lah yang memberikan pesan kepada langsung masyarakat pada umumnya dan nasabah bank pada khususnya. Ketika nasabah sedang berkunjung ke bank, maka 3 bagian inilah yang paling sering berinteraksi dengan mereka. Jadi wajarlah jika nasabah menganggap ketiga bagian inilah yang dinamakan pihak bank. Bank juga dikenal dengan pelayanan yang sangat memuaskan karena di sana nasabah diumpamakan seorang raja. Semua kebutuhan yang menyangkut tentang perbankan akan selalu dilayani dengan penuh keikhlasan, dan para pegawai di sana juga terkenal dengan kedisiplinan, kerapihan, dan keramahan. Itulah alasan mengapa masyarakat menyimpan dananya di bank, karena di sana mereka mencapai kalau dana akan aman. Terima kasih. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung diri sekalian. Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan Fauzia, Raisa ya, barusan Salsabila Rizky, Sani Muhammad, dan Yulia Fitria ya. Memang inti dari pelayanan bank ini adalah bagaimana mendapatkan hasil kepuasan terhadap nasabah gitu. Jadi kalau tadi dicontohkan ada beberapa layanan, salah satunya bagaimana ramahnya, kemudian keramahan, kemudian sopan santun, etika, kemudian juga tata letak ruangan, kemudian kebersihan ruangan, itu adalah benar. Tetapi hari ini kepuasan atau pelanggan itu juga tidak hanya itu ya. Nah, makanya jika ternyata tuntutannya tidak hanya sekedar ramah, hanya sekedar bersih, ada tuntutan lain yang mengakibatkan kepuasan dari pelanggan itu belum tercapai, seperti misalkan tidak mau antri panjang, kemudian ingin layanan yang serba online, ya, kemudian ada m-banking. Nah, ini juga harus dilayani dengan baik. Intinya, apa yang tadi disampaikan dari layanan itu adalah benar. Beberapa hal seperti itu, salah satunya adalah keramahan, kemudian juga kepedulian. Bahkan kan ada yang memasang slogan senyum, sapa, salam, sapa. Ya, artinya sudah senyum, kemudian dia ucapin assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang, ada yang bisa kami bantu, apa kabar ibu, bapak hari ini. Nah, seperti itu juga menganggap akrab gitu ya, dengan tujuan supaya mereka itu diperlakukan sebagai seorang teman, sahabat, sehingga dia nyaman. Seperti itu juga betul. Tadi sudah disampaikan oleh rekan Raisa, kemudian Salsabila, Yulia Fitria, maupun Sani Muhammad, seperti itu.
Tapi intinya begini ya, layanan ini akan terus berkembang dan berubah seiring dari tuntutan dari kebutuhan dan keinginan nasabah. Nah, misalkan Anda tadi sudah ramah nih, Anda sudah ruangan sudah bagus, kemudian tata letak sudah bagus, ber-AC dan lain sebagainya, tapi kok nasabah tidak ada. Nah, artinya apa? Berarti nasabah ada tuntutan lain, misalkan mungkin dia tidak mengantri, tempat parkir di depan terlalu sempit, terlalu kecil, kemudian keamanan dan kenyamanan parkir tidak aman, banyak yang hilang, dan lain sebagainya, ini juga bagian. Atau mungkin ada sekedar nasabah yang karena mobilitas pekerjaannya tinggi ya gitu, jadi dia tidak ada sempat ke kantor bank Anda gitu ya, makanya dia menginginkan yang virtual online, seperti salah satunya adalah sekarang buka rekening aja kan udah bisa online. Ini bagian dari layanan bank Anda yang Anda realisasikan gitu, seperti itu. Kemudian juga jika PIN terkunci, dulu kan harus datang ke customer service, kemudian begitu datang sambutannya ramah, tetapi yang menjadi kendala adalah antriannya itu luar biasa panjang, sementara Anda mobilitasnya tinggi. Nah, ini bagian dari kebutuhan dan keinginan nasabah. Coba begitu datang nggak ngantri. Coba ada layanan yang cukup Anda ada di pekerjaan kantor Anda, tapi bisa terselesaikan. Salah satunya layanan itu direalisasikan melalui m-banking, internet banking, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah layanan. Intinya bahwa pelayanan ini diciptakan untuk menciptakan sebuah kepuasan dari nasabah gitu. Jadi bentuk pelayanan tadi kayak ramah, kayak santun, empati, kemudian responsif ya terhadap kebutuhan pelanggan, itu bagian-bagian. Adapun bentuk pelayanannya seiring perkembangan zaman bisa berubah, tidak harus selalu ramah dalam artinya tatap muka, karena sekarang banyak virtual. Intinya virtual ini diadain juga bukan keren-kerenan karena zamannya, bukan, tapi karena memang ada tuntutan dari nasabah. Nah, jika nasabah ini tidak direalisasikan layanan keinginan kebutuhan tadi, maka nasabah kita ini akan pindah ke bank sebelah, ke bank lain gitu ya, dan kita akan kehilangan nasabah tersebut karena keinginan dia ingin online, ingin ada fasilitas m-banking, ngirim cukup di HP, transfer cukup di HP, nggak perlu datang ke kantor bank Anda yang sudah antri lama. Nah, kemudian juga tanda tangan salah juga dipermasalahkan, kan seperti itu. Nah, jika Anda mampu merealisasikan sebagai bagian dari layanan, maka nasabah Anda merasa puas dan tidak akan pindah ke lain hati. Ini juga bagian dari tujuan pelayanan ya, tujuan dari pelayanan. Kemudian bagi pihak manfaat bagi karyawan juga merasa percaya diri kan, karena bank Anda besar, layanannya bagus, karyawannya dan dihormati serta disegani. Banyak hal-hal manfaat dari pelayanan. Tadi yang diceritakan adalah beberapa contoh, dan jika kita lihat perkembangan zaman sekarang, saya kira contoh-contoh yang tadi termasuk layanan teller sudah agak sedikit kurang ya dengan perkembangan sekarang, karena teller sekarang ini sudah tidak ada lagi kayak saya ke bank itu kalau nyimpen ke bank itu nggak harus ke teller, jadi ada di ATM yang tabungan gitu. Jadi kita masukin uangnya ke mesin, nanti dia menghitung sendiri. Kemudian ada buktinya seperti ATM kalau ngambil. Sehingga proses layanan seperti itu lebih cepat. Kemudian juga tadi yang dicontohkan teller, layanan teller itu sudah di zaman sekarang sudah tidak terjadi lagi ya, sedikit tergeser dengan. Nah, intinya banyak kan tadi tidak mau antri, kemudian menggunakan mesin, nabung hari Minggu juga bisa, nabung hari Sabtu juga bisa. Itu banyak manfaatnya dari layanan. Dan tentu saja banyak lagi layanan-layanan lainnya. Intinya pelayanan ini berkembang, berproses seiring perkembangan zaman karena untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan nasabah. Karena jika sudah kepuasan nasabah bagus, maka akan tercipta loyalitas. Setelah loyalitas bagus, maka produk kita akan ramai dibeli pelanggan, konsumen, nasabah ya, baik simpanan maupun kredit, sehingga
proses keuntungan profitabilitas bank kita menjadi meningkat dan diharapkan kesejahteraan karyawan juga meningkat. Jika tidak laku, tidak ada nasabah, bisa kebayang ya, bank Anda tidak memiliki pendapatan dan Anda pun akan merasa kesulitan bank menggaji dan membayar bank insentif maupun tunjangan lainnya ya gitu, dan tidak menutup kemungkinan dalam jangka panjang bank Anda juga sebenarnya tinggal nama saja, bahkan Anda bisa jadi sudah di PHK mengingat bank itu tidak memiliki pendapatan itu ya. Nanti bentuk layanannya akan berkembang ya, cuma pengembangan layanan itu bukan karena zaman tetapi merealisasikan supaya keinginan konsumen nasabah bisa terrealisasi sehingga tercipta kepuasan. Itu ya inti dari manajemen pelayanan. Baik, saya rasa itu yang bisa saya tambahkan. Dan selanjutnya silahkan rekan Fauziah, Raisa, Salsabila, Rizky, Sani Muhammad, dan Yulia Fitri untuk membantu jika akan terjadi ataupun jika ada beberapa hal yang perlu didiskusikan ya. Gitu. Baik, terima kasih juga dari saya. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan, kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.